Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang refleksi kritis filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara oleh Indah Maharani, calon guru penggerak Jember 5, UPTD Satuan Pendidikan SDN Gebang 3, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Tahukah kamu siapa Ki Hajar Dewantara? Mengapa beliau sangat berpengaruh bagi dunia pendidikan dan menjadi tauladan bagi pendidik di Indonesia? Ki Hajar Dewantara merupakan seorang aktivis penggerak kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Beliau adalah pendiri perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi kaum jelata untuk memperoleh pendidikan seperti halnya para priyayi maupun orang-orang Belanda. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara merupakan usaha kebudayaan yang bermaksud memberi bimbingan dalam hidup untuk mengembangkan potensi-potensi individu yang dimiliki siswa, baik potensi fisik maupun potensi cipta, rasa maupun karsa, agar potensi tersebut menjadi nyata dan dapat mereka gunakan dalam kodrat pribadinya serta berpengaruh dalam lingkungannya. Mereka memperoleh kemajuan lahir dan batin menuju adab kemanusiaan. Dari definisi tersebut terdapat dua kalimat kunci, yaitu tumbuh kembang potensi anak dan kemajuan anak lahir batin. Dari dua kalimat kunci di atas dapat dimaknai bahwa manusia bereksistensi ragawi dan rohani atau berwujud raga dan jiwa. Adapun pengertian jiwa dalam budaya bangsa meliputi ngerti, ngeroso, lan nglakoni, cipta, rasa, dan karsa. Kalau digunakan dalam istilah psikologi, ada kesesuaiannya dengan aspek atau domain kognitif, domain emosi, domain psikomotorik, atau konatif. Dalam konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara, ada dua hal yang harus dibedakan, yaitu pengajaran dan pendidikan, yang harus bersinergis satu dengan yang lain. Adapun menurut beliau, pengajaran bersifat memerdekakan manusia dari aspek hidup lahiriah, contohnya kemiskinan dan kebodohan. Sedangkan pendidikan mengarah kepada kemerdekaan manusia dari aspek hidup batin. Contohnya, otonomi berpikir, mengambil keputusan, martabat, mentalitas, dan demokratik. Artinya, sistem pendidikan itu mampu menjadikan setiap individu hidup mandiri dan berpikir sendiri. Pendidikan mencakup manusia yang seutuhnya, baik itu pendidikan intelektual, moralitas, dan budi pekerti. Metode yang sesuai dengan sistem pendidikan ini adalah sistem AMONG, yaitu metode pengajaran dan pendidikan yang berdasarkan pada ASI, asah, dan asuh. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bersendikan pada 3 pilar pendidikan, yakni ing ngarsa sing tulodo, ing madya mangun karsa, dan tuturi handayani. Kemudian diwujudkan dalam sistem AMONG, momong, ngemong dalam proses pembelajaran. Ki Hajar Dewantara lebih lanjut menegaskan bahwa pendidikan itu suatu tuntunan dalam hidup tumbuh kembang anak. Artinya, guru hanya dapat membantu menumbuh kembangkan potensi-potensi yang telah ada di dalam diri anak untuk memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Seperti ibaratnya petani, tanaman padi, dan ladang. Kita sebagai guru ibaratnya petani, di mana tugas kita hanya berperan menjadi fasilitator, membimbing mereka, menjadi konsultan, manajer, dan coach atau mentor bagi peserta didik untuk memaksimalkan pengembangan pribadi yang meliputi peningkatan kesadaran identitas diri, merdeka, sehat fisik, sehat mental, cerdas, menjadi anggota masyarakat yang berguna dan bertanggung jawab atas kebahagiaan dirinya dan kesejahteraan orang lain. Sedangkan anak itu diibaratkan sebagai padi yang fitrahnya sebagai makhluk, sebagai manusia, sebagai benda hidup. Teranglah hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Maka apa yang dikatakan kekuatan kodrat yang ada pada diri anak tidak lain adalah segala kekuatan di dalam tubuh hidup
batin lahir anak tersebut karena kekuatan kodrat pemberian dari Tuhan. Dan pendidikan formal ibaratnya ladang yang mana fungsinya sebagai penunjang pembentuk watak anak dalam mempersiapkan hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai tripusat pendidikan yang diterima oleh peserta didik, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan perguruan, dan lingkungan masyarakat, ketiga lingkungan tersebut memiliki pengaruh edukatif dalam pembentukan kepribadian peserta didik. Selanjutnya adalah bagaimana cara agar pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menempatkan anak didik sebagai pusat pendidikan dengan mempertimbangkan keselamatan dan kebahagiaan peserta didik. Yang kedua, memandang pendidikan sebagai suatu proses yang bersifat dinamis yang disesuaikan dengan perkembangan kebudayaan dan ilmu teknologi. Ketiga, mengutamakan keseimbangan antara cipta, rasa, dan karsa dalam diri anak. Dengan demikian, pendidikan yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara tidak hanya sekedar proses alih ilmu pengetahuan saja, tetapi sekaligus pendidikan juga sebagai proses transformasi nilai. Dengan kata lain, pendidikan adalah proses pembentukan karakter-karakter kebangsaan, kebinekaan agar menjadi manusia merdeka dan berbudi pekerti luhur. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara yang sudah saya implementasikan dalam pembelajaran di kelas yaitu pembelajaran berpusat kepada siswa dengan mempertimbangkan kebahagiaan dan keselamatan siswa. 2. Melaksanakan pendidikan humanistik. 3. Memberikan pengalaman belajar nyata dan bermakna. 4. Bersifat adaptif. 5. Pembelajaran seimbang antara rasa, cipta, dan karsa. Yang keenam adalah menggunakan pendekatan siswa aktif dengan model pembelajaran bervariatif dengan mempertimbangkan perkembangan kebudayaan dan ilmu teknologi. Sekian video saya kali ini. Sampai jumpa pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.